Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta bahasa, dimanapun kalian berada, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dengan Umur Bagaimana di sini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengidentifikasi teks tulisan. Apakah kalian sudah siap? Langsung saja ke penjelasannya. Apakah kalian pernah membaca buku? Apakah pernah kalian menonton film? Jika pernah, pernahkah kalian mengomentari film yang ditonton atau buku yang dibaca? Perlu diketahui, kata bagus, seru, menarik. Komentar itulah yang disebut dengan tulisan dalam bentuk sederhana. Nah, di sini ada contoh teks ulasan berupa film dengan judul Sang Pemimpi. Contoh teksnya seperti apa? Perhatikan contoh berikut. Itu tadi adalah contoh teks ulasan dalam bentuk karya film. Sekarang kita akan membahas pengertian, tujuan, ciri-ciri jenis teks ulasan. Bagaimana? Teks ulasan merupakan karangan atau tulisan berisi ulasan, pertimbangan, atau pembicaraan suatu karya. Bisa sastra, non-sastra, film, atau drama. Perlu diketahui, teks ulasan ini bisa berupa surat kabar, majalah, atau media elektronik. Tujuan teks ulasan yang pertama, memberikan gambaran umum mengenai karya yang dibahas sehingga pembaca mendapat informasi yang jelas. Yang kedua, memengaruhi pembaca untuk memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan karya yang dibahas. Yang ketiga, memberikan pertimbangan pada pembaca mengenai layak atau tidaknya karya tersebut. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan yang mungkin muncul saat seseorang membaca atau mengamati karya yang dibahas. Ciri-ciri teks ulasan: memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Pendapat atau opini yang ditulis dalam teks ulasan berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Mengulas buku, novel, atau karya tulis lainnya dikenal dengan istilah resensi. Sekarang, jenis-jenis teks ulasan apa saja? Teks ulasan film, teks ulasan cerpen, teks ulasan puisi, teks ulasan novel, dan teks ulasan karya seni daerah. Selanjutnya, kita akan membahas materi pokok pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana mengidentifikasi teks ulasan. Hal yang pertama dilakukan yaitu aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Kita harus mengetahui, mencari aspek-aspek penting dalam teks ulasan. Yang kedua, yaitu mencari gagasan pokok dalam teks ulasan. Sekarang kita akan membahas yang pertama, aspek penting pada teks ulasan. Bagaimana? Yang pertama, identitas karya yang diulas. Misalnya, buku. Buku, identitas karya yang diulas berupa judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tebal halaman. Sedangkan film, identitas karya yang diulas yaitu judul aktor, sutradara, produser, skenario, produksi, tanggal rilis, dan durasi. Yang kedua yaitu sinopsis. Buku fiksi berupa unsur
implisit dan eksplisit, buku non-fiksi berupa gambaran unsur buku, film atau drama berupa sinopsis cerita. Yang ketiga yaitu nilai karya. Nilai karya yang dibahas yaitu kelemahan dan kelebihan buku, film atau drama. Keempat, keterbacaan. Maksudnya, kecocokan pembaca atau penonton pada teks ulasan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas gagasan pokok. Bagaimana? Sebelumnya, teks ulasan dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau kita sebut dengan ide pokok. Teks ulasan terdiri atas beberapa paragraf. Apa itu paragraf? Paragraf adalah seperangkat kalimat berkaitan satu sama lain dan membentuk suatu kesatuan untuk mengutarakan atau mengemukakan satu gagasan utama atau gagasan pokok. Syarat-syarat sebuah paragraf apa saja? Yang pertama harus koheren. Yang dimaksud koheren, kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan dan saling mendukung dalam menjelaskan gagasan pokok paragraf. Maka paragraf tersebut dapat dikatakan memiliki kesatuan gagasan. Kohesif. Yang dimaksud dengan kohesif yaitu kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama disebut dengan kepaduan atau koheren. Selanjutnya, memiliki ide pokok. Yang dimaksud dengan memiliki ide pokok ini, kelengkapan sebuah paragraf diwujudkan dengan terpenuhnya semua unsur pembentuk paragraf. Salah satunya harus memiliki ide pokok atau kita sebut dengan gagasan utama. Lalu, setiap paragraf harus memiliki ide pokok. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah topik yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ide pokok berfungsi sebagai alat pengendali informasi atau merupakan inti informasi. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Pada umumnya, ide pokok disampaikan dalam kalimat topik. Jika untuk menentukan ide pokok, tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, ada sebuah kalimat dari Albert Einstein. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Sekian dulu penjelasan dari saya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.